pada siang hari ini serta teman-teman yang saya hormati. Untuk memulai perkuliahan hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita, yaitu saudari Arindi Hamidah. Kepadanya saya Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanaw wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tahifunaha yaumat donikum wa yauma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha wa as'ariha asasaw wa mata'an ilahin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya. Pada waktu terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Arindi. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, perkuliahan kita hari ini akan dipandu oleh moderator dari kelompok yang akan presentasi pada hari ini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kudrat dan iradatnya alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul di dalam perkuliahan kita siang ini, yang mudah-mudahan kita semuanya berada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para tabi'in atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya senantiasa melaksanakan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Subandi Miharja PhD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling industri, serta teman-teman yang saya banggakan. Oke. Pada perkuliahan kita hari ini, kita akan mendiskusikan sebuah topik yang berjudul komunikasi dalam organisasi. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amin Abdul Basir. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang insya Allah akan memandu jalannya diskusi perkuliahan kita hari ini, yang akan dipresentasikan oleh kelompok 6. Di antaranya yaitu ada Amin Abdul Basir, Aura Siti Aulia Kusnadi, Azahra Fikriyatun, dan Elsa Yulia Rosmayanti. Baik, adapun rangkaian acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara diskusi kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyajian materi yang insya Allah akan dipaparkan oleh kelompok 6. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila suara saya terdengar karena di sini sedikit agak bising. Baik, untuk materi pertama yaitu kaitan perilaku industri dan organisasi. Boleh next.
keterkaitan yang pertama ada materi mengenai hubungan industrial. Hubungan Indonesia ini mencakup beberapa topik. Yang pertama ada pihak yang terlibat dalam hubungan industrial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial antara lain yang pertama ada pemerintahan, di mana pemerintahan ini bertugas untuk menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan ketenaga kerjaan. Kemudian yang kedua ada pekerja dan serikatnya, di mana mereka bertugas untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban, menjaga ketertiban demi keberlangsungan produksi, dan juga menyalurkan aspirasi secara demokratis. Yang ketiga ada pengusaha dan organisasi. Pengusaha dan organisasi ini bertugas untuk menciptakan kemitraan dan mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, serta memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan buruh secara terbuka, demokratis, dan adil. Yang kedua ada keterkaitan hubungan industrial dengan perilaku industri dan organisasi. Kemudian yang ketiga ada paradigma baru dalam hubungan industrial, di mana paradigma baru ini berhubungan dengan penugasan kerja secara fleksibel, kemudian ada cross training, lalu ada kerja sama tim. Nah, yang keempat yaitu berhubungan dengan sarana dalam hubungan industrial. Nah, berhubungan dengan serikat pekerjaan atau serikat buruh, ada organisasi perusahaan, lembaga kerjasama, dan serta lembaga kerja tripartit antara unsur pemerintahan, organisasi pekerjaan, dan organisasi pengusaha. Boleh di next. Kemudian materi yang kedua yaitu serikat pekerja. Serikat pekerja dibentuk oleh dan untuk karyawan atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Organisasi ini bersifat bebas, tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun terkait dengan keputusan yang dibuat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kepentingan pihak manapun, maka serikat kerja biasanya bersifat mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukannya. Next. Kemudian ada tanggung jawab dan wewenang serikat pekerja, itu bersifat union atau harus bersatu satu sama lain. Kemudian security atau sarana serikat, adanya keamanan untuk sarana serikat buruh menghadapi majikannya. Dan kemudian ada internal control and discipline. Next. Boleh next. Kemudian ada peran dan fungsi serikat pekerjaan. Yang pertama yaitu menampung aspirasi dan keluhan pekerja, baik anggota SP yang bersangkutan. Yang kedua, menyalurkan aspirasi dan keluhan tersebut kepada manajemen dan pengusaha, baik secara langsung ataupun melalui satu lembaga. Yang ketiga, mewakili pekerja di lembaga tripartit. Yang keempat, ada mewakili pekerja di tim perundingan untuk merumuskan perjanjian kerjasama. Yang kelima, mewakili pekerja di lembaga-lembaga kerja bekerja sama dengan ketenaga kerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang keenam, ada memperjuangkan hak dan kepentingan anggota baik secara langsung kepada pengusaha maupun melalui lembaga-lembaga ketenaga kerjaan. Yang ketujuh yaitu membantu menyelesaikan perselisihan industrial. Kedelapan, meningkatkan disiplin dan semangat kerja. Yang kesembilan, aktif mengupayakan menciptakan atau mewujudkan hubungan industrial yang aman dan harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Yang ke-10, menyampaikan saran kepada manajemen baik untuk penyelesaian keluh kesah pekerjaan maupun penyempurnaan sistem kerja dan peningkatan produktivitas perusahaan. Next. Kemudian ada proses pembentukan SP. Serikat pekerjaan di perusahaan ini dapat dibentuk
bila didukung oleh paling sedikit 10 orang anggota di perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan yaitu di setiap perusahaan dapat dibentuk lebih dari satu SP. Seorang karyawan di satu perusahaan hanya boleh menjadi anggota dari satu serikat pekerja dan tidak boleh menjadi anggota serikat pekerja lain di perusahaan yang sama atau di perusahaan lain. Boleh next? Kemudian berhubungan dengan SP dan pengusaha. Pengusaha dilarang untuk menghalangi terjadinya pembentukan serikat pekerja atau setiap karyawan untuk menjadi anggota dari pengurus serikat pekerja. Nah, pengusaha juga dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi, serta tidak membayar upah bagi karyawannya yang ingin bergabung untuk menjadi salah satu untuk bergabung dalam serikat pekerja. Boleh next? Kemudian ada perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama ini adalah suatu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara beberapa serikat buruh yang tercatat dalam instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan beberapa pengusaha yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Next. Tujuan dari adanya perjanjian kerja bersama ini yang pertama untuk mengusahakan perbaikan syarat-syarat kerja dan yang kedua untuk meningkatkan kegairahan dan ketenagakerjaan. Kemudian dasar hukum dalam pembuatan perjanjian kerja bersama ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 115 yang mengatur tentang pembuatan dan pendaftaran peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, serta ada dari Kemenaker nomor 48 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja. Nah, ketentuan umum dari perjanjian kerja bersama ini tentang hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja tetap di perusahaan, jangka waktu berlakunya, PKB, tanggal mulai berlakunya, dan tanda tangan para pihak yang membuat. Next. Motor. Kemudian ada ketentuan khususnya yang pertama harus dirutinkan antara pengusaha dan serikat pekerjaan. Kemudian didukung oleh sebagian besar dari pekerja serta perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga masa berlakunya 2 tahun dan dapat diperpanjang. Lalu setiap terjadinya perpanjangan perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh pengusaha serta serikat pekerja. Kemudian dibuat dengan surat resmi, sekurang-kurangnya dibuat dalam 3 rangkap. Lalu PKB yang telah disepakati dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh pengurus yang oleh anggota dasar diperbolehkan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian tahapan pembuatan PKB yang pertama, serikat pekerja dan perusahaan menunjukin perundingan pembuat PKB secara resmi dengan surat kuasa yang ditandatangani pemimpin masing-masing. Yang tahapan yang kedua yaitu terjadinya permusyawarahan PKB dalam perundingan harus selesai dalam waktu 30 hari. Tahapan yang ketiga yaitu bersama dengan Menteri Tenaga menetapkan langkah-langkah penyelesaian pembuatan PKB dengan memperhatikan hasil musyawarah tinggal direpatir dan perantara paling lama 30 hari. Kemudian ada tahapan pendaftaran PKB sebagai alat monitoring dan evaluasi dalam pasal 26 ayat 1 yang dijelaskan bahwa yang melakukan pendaftaran PKB ini harus dilakukan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, baik itu kabupaten atau kota. Untuk perusahaan itu hanya terdapat dalam satu wilayah kabupaten atau kota yang menjadi kepala instansinya tersebut. Next. Baik, cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Jahra yang sudah memaparkan materinya.
Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Aura yang akan memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya ada penghargaan karyawan. Boleh di next. Yang pertama itu ada gaji dan upah. Menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukannya. Lalu ada gaji pokok dan tunjangan. Boleh di next. Nah, yang termasuk dalam komponen upah berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tahun 1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non-upah. Yaitu yang pertama ada upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Lalu yang kedua, tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu harian atau bulanan. Lalu yang ketiga ada tunjangan tidak tetap, adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok. Boleh di next. Konflik dan penyelesaian perselisihan. Nah, secara teoritis ada 3 kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, yaitu melalui perundingan, menyerahkan kepada juru atau dewan pemisah, dan menyerahkan kepada pegawai perburuhan untuk diperantarai. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, ada beberapa prosedur yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik hubungan industrial. Antara lain, yang pertama ada bipartit. Nah, bipartit ini memiliki pengertian tata cara atau proses perundingan yang dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak pengusaha dengan pihak pekerja atau serikat pekerja apabila terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja di perusahaan. Perundingan bipartit pada hakikatnya merupakan upaya musyawarah untuk mufakat antara pihak pengusaha dan pihak pekerja atau serikat pekerja. Nah, lingkup dari penyelesaian hubungan industrial oleh bipartit ini yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara pekerja dalam suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Nah, konsiliator adalah seseorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator yang ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Nah, lingkup penyelesaiannya melalui konsiliasi ini meliputi 3 jenis perselisihan, yakni perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Itu menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004. Lalu selanjutnya yang ketiga ada penyelesaian dengan cara arbitrase. Arbitrase ini yaitu penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan
di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusnya mengikat para pihak dan bersifat final. Nah, arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Lalu yang keempat ada mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Nah, mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Lalu yang terakhir ada pengadilan hubungan industrial, yaitu pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai diversity in organization atau kepemimpinan dalam organisasi. Nah, hampir sudah 10 tahun setelah Alderfer dan Sims, buku pegangan bab psikologi tentang keragaman tenaga kerja, telah menghasilkan banyak penelitian tentang keragaman yang terkait masalah dalam organisasi. Nah, untuk membahas mengenai keanekaragaman dalam organisasi, ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk menentukan tema atau kunci dan kontribusi dari pengembangan keanekaragaman dalam organisasi. Yang pertama itu mendefinisikan beberapa konstruksi dasar yang diperlukan untuk memahami keragaman. Lalu yang kedua, memperbarui teori dari Alderfer dan Sim dengan menggambarkan bagaimana penelitian 8 tahun terakhir dengan dipandu oleh beberapa teori yang Alderfer dan Sim sebelumnya uraikan. Lalu yang ketiga, mengajukan 4 pertanyaan penelitian terkait dengan keragaman untuk membahas topik yang sangat menonjol dan menjadi fokus dari banyak organisasi baru-baru ini tentang keragaman. Lalu yang terakhir, menarik beberapa kesimpulan dan membuat beberapa spekulasi yang lebih umum tentang kemajuan, teori, dan aplikasi praktis dari keragaman organisasi di tahun-tahun mendatang. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Aura yang sudah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya, saya sendiri yang akan memaparkannya, yaitu ada konsep dasar dan isu dalam mempelajari keanekaragaman di organisasi. Next. Yang pertama yaitu ada definisi dari perbedaan. Nah, ketika kebanyakan orang berpikir tentang keragaman, mereka biasanya berpikir terutama tentang ras, kemudian terkait dengan gender masalah. Menurut kamus Merriam-Webster mendefinisikan perbedaan sebagai suatu penyertaan berbagai jenis orang dalam satu kelompok atau organisasi. Kemudian berdasarkan pendekatan yang lebih jauh inklusif, mendefinisikan keragaman. Dalam definisi tersebut, keragaman dikaitkan dengan penyertaan, toleransi, dan penghormatan terhadap orang lain yang berdasarkan variasi usia, sikap, dan nilai, etnis, jenis kelamin,
kemampuan fisik, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ada kebutuhan akan keanekaragaman metodologi. Salah satu manfaat keragaman metodologi adalah memungkinkan dilakukannya trimulasi yang lebih baik, yang berarti bahwa mempelajari fenomena yang menarik dari berbagai perspektif akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Kemudian ada manfaat dan kerugian keberagaman. Beberapa penelitian mengaitkan keragaman mendapatkan hasil negatif seperti komunikasi yang lebih buruk, sikap yang lebih negatif, dan konflik, serta penarikan diri yang lebih besar. Tampaknya ini terjadi karena dua alasan. Yang pertama, perbedaan demografis mungkin bertetapan dengan perbedaan tingkat yang lebih dalam, misalnya sikap, nilai, dan keyakinan, yang menyebabkan orang pada dasarnya tidak setuju sehingga mendorong kepada konflik. Yang kedua, perbedaan demografis sering meningkatkan ketidakpastian tentang orang lain, sehingga lebih sulit untuk mengantisipasi dan menafsirkan pesan komunikatif interpersonal. Selain itu juga, penelitian lain menggambarkan potensi manfaat keragaman seperti kreativitas tinggi dan pengambilan keputusan, serta memberikan perspektif yang lebih luas dan memberikan lebih banyak rentang dalam jenis solusi yang mungkin dihasilkan ketika kita akan mencoba memecahkan suatu masalah. Next. Nah, kemudian ada komposisi dan iklim. Nah, komposisi ini lebih mengacu pada susunan demografis personal perusahaan, sedangkan iklim itu, mohon maaf sebelumnya itu salah ketikan ya, harusnya iklim itu. Nah, sedangkan iklim itu lebih mengacu pada persepsi bersama mengenai penilaian organisasi terhadap keragaman dan inklusi. Next. Kemudian mendefinisikan teori yang membahas panduan penelitian keanekaragaman. Next. Nah, yang pertama ada teori identitas. Teori identitas sosial mengklasifikasikan diri mereka sendiri dan orang-orang yang mereka temui berdasarkan karakteristik yang mudah diidentifikasi seperti ras, jenis kelamin, atau usia, dan itu mengacunya kepada individu. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk menentukan apakah orang lain termasuk kelompok dalam atau kelompok luar, karena individu akan termotivasi serta menarik daya positif tentang dirinya. Sedangkan kelompok atau in-group dipandang sebagai perpanjangan diri. Di sisi lain juga ada kecenderungan yang sangat melekat, di mana kecenderungan ini sering menghasilkan bentuk distorsi persepsi positif anggota dalam kelompok atau negatif anggota luar. Dalam kelompok ini sering dilebih-lebihkan yang dikenal sebagai favoritisme dan pencemaran nama baik. Kemudian yang kedua ada demografi relasional. Pada akhir tahun 1908, Sui dan O'Reilly mengembangkan kerangka teoritis yang menggabungkan dan memperluas beberapa prinsip mengenai teori identitas sosial untuk mengintegrasikan dua aliran pekerjaan terkait yang berkembang secara independen satu sama lain. Di satu sisi, peneliti demografi berfokus pada penjelasan bagaimana komposisi organisasi dapat memengaruhi perilaku individu dan organisasi. Di sisi lain juga lebih banyak peneliti mikrokeragaman
yang mencurahkan perhatian mereka untuk menilai bagaimana karakteristik demografis individu yang memengaruhi pengalaman organisasi. Demografi relasional berusaha menggabungkan dua aliran dalam bentuk perspektif interaksi orang. Gagasan tersebut memerlukan pendekatan kontingensi di mana pengaruh independen dari demografi unit dan demografi individu bergantung satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada kategori model elaborasi. Model elaborasi menjelaskan mekanisme mediasi antara keragaman, tingkat kelompok, dan kinerja. Dalam model ini menyatakan bahwa salah satu alasan keragaman berpotensi meningkatkan fungsi kelompok serta perbedaan identitas yang sering atau sesuai dengan perbedaan perspektif. Berdasarkan heterogenitas, untuk meningkatkan akses ke berbagai informasi yang luas, itu akan membantu atau memfasilitasi kreativitas dan pengambilan keputusan sehingga meningkatkan produktivitas tim seperti yang disarankan oleh deskripsi sebelumnya. Model elaborasi ini mengusulkan dalam model yang cukup kompleks. Seperti satu implikasi itu sangat penting bahwa banyak faktor kontekstual dapat membantu untuk menentukan apakah keragaman itu memfasilitasi atau menghambat elaborasi. Kemudian yang keempat ada teori stigma. Menurut Goffman mendefinisikan stigma sebagai tanda yang dibangun yang sangat mendiskreditkan atau menodai dan mengabaikan individu. Goffman menjelaskan dengan orang pertama yang sangat kaya dan menyentuh tentang interaksi sosial yang merusak kehidupan berbagai jenis individu yang distigmatisasi, misalnya penderita epilepsi, gagap ras minoritas. Selain itu juga Goffman membedakan 3 kategori stigma. Yang pertama ada penyimpangan tubuh seperti cacat fisik dan tanda lahir. Kemudian ada cacat karakterologis, kemudian kecanduan narkoba, selain itu juga teori stigma ini menyatakan bahwa stigmatisasi terjadi ketika 5 komponen itu bertemu. Yang pertama ada individu melabeli orang lain berdasarkan isyarat yang menonjol. Kedua, perbedaan berlabel dikaitkan dengan stereotip. Ketiga, kelompok individu dipisahkan menjadi mereka yang memiliki label perbedaan dan mereka yang tidak memiliki label perbedaan. Dan yang keempat, reaksi emosional diarahkan antara 2 kelompok individu. Dan yang kelima, hilangnya status dan diskriminasi terjadi pada mereka yang dianggap berbeda. Teori stigma ini secara konsisten menyoroti sifat dinamis dan bagaimana proses dari apa yang dihargai atau dinegosiasikan dalam interaksi sosial dan norma sosial. Next. Yang kelima yaitu ada teori konten stereotip. Dasar dari konstruk stigma adalah stereotip yang telah mengalami perkembangan teoritis secara signifikan. Seperti yang dijelaskan oleh penulis model konten stereotip, peneliti mencatat bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk dimiliki dan ada di hampir setiap budaya perbedaan hierarkis dalam struktur dan persaingan untuk sumber daya. Dari sini kita tahu kebutuhan kuat yang harus dimiliki orang untuk menanggapi orang lain terjadi pada 2 dimensi dasar yang selaras.
Selain itu juga ada sifat-sifat yang diinginkan secara sosial dan kehangatan dan kompetensi. Kemudian yang keenam ada teori peran sosial. Salah satu teori yang mencoba menjelaskan asal mula stereotip dikemukakan oleh Egli. Dia menyarankan bahwa perbedaan gender muncul karena laki-laki dan perempuan yang didistribusikan secara berbeda ke dalam posisi sosial. Artinya, laki-laki terlalu mewakili dalam posisi kepemimpinan dan kekuasaan. Sedangkan perempuan terlalu terwakili dalam peran peduli dan pengasuhan. Oleh karena itu, dalam perbedaan ini, Egli berpendapat orang-orang mulai mengasosiasikan serangkaian sifat dan kemampuan kepribadian yang berbeda dengan pria dan wanita lebih empatik dalam pengasuhan yang lebih baik. Perbedaan antara atribut ini sering digambarkan dalam hal pembagian antara komunal, yaitu sensitif, pemelihara, dan feminim, dan agent, seperti tegas, karakteristik dominan, dan mandiri. Asosiasi ini dapat menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, di mana pria dan wanita ini menjadi berbeda dalam kemampuan dan preferensi mereka. Teori peran sosial ini dapat diadaptasikan lebih lanjut untuk memahami berbagai jenis ketidakadilan mayoritas atau minoritas. Artinya, ada distribusi diferensial yang sangat jelas yang terstigma dan tidak terstigma ke dalam masyarakat maupun organisasi. Kemudian yang ketujuh yaitu ada model kurang pas. Model kurang pas ini merupakan teori yang sangat mirip dengan teori peran sosial yang telah diterapkan untuk mencoba menjelaskan ketidaksetaraan gender di tempat kerja. Teori ini juga didasarkan pada pemahaman bahwa stereotipe menghalangi kemajuan perempuan dalam hierarki perusahaan, terutama di level tertinggi. Demikian pula pekerjaan yang berdaya tinggi, membayar tinggi dan penting lebih sering dikategorikan sebagai pekerjaan laki-laki daripada pekerjaan perempuan. Sementara itu, sebagian besar peneliti tentang model tersebut telah berfokus pada ketidakseimbangan gender dalam organisasi, khususnya di antara gender dan kepemimpinan. Dan ini sangat berlaku untuk tantangan yang dihadapi oleh setiap individu yang beragam dan terstigmatisasi dalam organisasi. Next. Kemudian ada konsep the stress concept. Next. Nah, gambaran umum konseptualisasi stres. Pada tingkat yang paling umum, seseorang dapat membedakan antara 4 konsep. Yang pertama ada konsep stimulus, konsep respon, konsep transaksional, dan konsep ketidaksesuaian. Konsep stimulus berfokus pada kondisi atau peristiwa situasional. Kemudian konsep respon berfokus pada reaksi fisiologis sebagai konstituen penting dari stres itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada konsep transaksional yang dikemukakan oleh Lazarus. Beliau mengasumsikan bahwa stres merupakan hasil dari transaksi antara individu dengan lingkungan, termasuk persepsi, harapan, interpretasi, dan respon coping individu. Kemudian konsep ketidaksesuaian. Konsep ketidaksesuaian menggambarkan stres sebagai ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan individu dan apa yang disediakan oleh lingkungan. Next. Kemudian ada stresor. Stresor adalah kondisi dan atau peristiwa yang menimbulkan ketegangan,
stresor tersebut berupa peristiwa tunggal, misalnya peristiwa kehidupan kritis atau pengalaman traumatis, serta masalah kronis yang berlanjut dalam jangka waktu yang lebih lama. Next. Kemudian ada reaksi stres. Stres dalam organisasi memengaruhi baik individu maupun organisasi. Individu dapat terpengaruh pada tingkat fisik, afektif, dan perilaku. Dengan efek tersebut akan memengaruhi aktivitas individu seperti di tempat kerja dan lain-lain. Kemudian stresor. Stresor memengaruhi individu dan organisasi dalam kerangka waktu yang berbeda. Reaksi stres dapat terjadi misalnya dalam reaksi jangka pendek atau mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berkembang seperti reaksi jangka panjang. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Elsa yang akan memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amin selaku moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Theories on Organization Stress atau teori tentang stres organisasi. Teori stres dapat dibedakan dalam model yang menggambarkan proses stres itu sendiri dan model yang menjelaskan reaksi stres, yaitu hubungan antara stresor dan regangan. Jenis model pertama menjelaskan apa yang terjadi ketika seorang individu terkena stresor, sedangkan jenis model kedua menentukan konfigurasi stres yang terkait dengan ketegangan. Teori stres dapat dibedakan menjadi dalam model yang menggambarkan proses stres itu sendiri dan model yang menjelaskan reaksi stres, yaitu hubungan antara stresor dan regangan. Salah satu model yang paling menonjol menggambarkan proses stres adalah model transaksional oleh Lazarus. Lazarus dan Volkmann mendefinisikan stres psikologis sebagai hubungan tertentu antara orang dan lingkungan yang dinilai oleh orang itu membebani atau melebihi sumber dayanya dan membahayakan kesejahteraannya. Dengan demikian, Lazarus dan Volkmann berasumsi bahwa penilaian kognitif memainkan peran penting dalam proses stres. Proses penilaian mengacu pada kategorisasi individu dan evaluasi pertemuan sehubungan dengan kesejahteraan individu ini. Secara khusus, penilaian primer dan sekunder dapat dibedakan. Selama penilaian primer, pertemuan dikategorikan sebagai tidak relevan, tidak berbahaya, atau stres. Penilaian stres terdiri dari bahaya atau kerugian, ancaman, dan tantangan. Selama penilaian sekunder, individu mengevaluasi apa yang dapat dilakukan dalam menghadapi pertemuan yang penuh tekanan, yaitu apa yang membebani pikiran mereka. Atas dasar penilaian primer dan sekunder, individu memulai proses coping mereka, yaitu dengan merangsang proses penilaian kembali, sampai pada pemahaman yang lebih baik tentang proses stres dan bagaimana hal itu berkembang dari waktu ke waktu. Lazarus menyarankan untuk lebih menekankan pada analisis intraindividual dari fenomena stres, misalnya dengan mempelajari orang yang sama dalam konteks yang berbeda dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah model sibernetik. Edwards mendefinisikan stres sebagai kesenjangan antara keadaan yang dirasakan karyawan dan keadaan yang dirasakan karyawan dan keadaan yang diinginkan, asalkan adanya perbedaan ini dianggap penting oleh karyawan. Jadi, stres terjadi ketika perbandingan antara persepsi individu dan keinginannya menghasilkan ketidaksesuaian. Persepsi diasumsikan dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosial, karakteristik pribadi individu, konstruksi kognitif individu tentang realitas, dan informasi sosial. Stres sebagai perbedaan
antara persepsi dan keinginan mempengaruhi dua hasil, yaitu kesejahteraan individu dan upaya copingnya. Selain itu, efek timbal balik antara kesejahteraan dan coping diasumsikan. Selain efek dari perbedaan pada kesejahteraan dan upaya coping demoderisasi oleh faktor tambahan seperti pentingnya perbedaan dan durasinya. Selanjutnya, model teoritis pada hubungan antara situasi stres dan ketegangan. Model ini menentukan konfigurasi faktor tempat kerja yang berhubungan dengan strain, yaitu reaksi stres. Yang pertama, teori kecocokan orang dan lingkungan. Teori kecocokan orang dan lingkungan mengasumsikan bahwa stres terjadi karena ketidaksesuaian antara individu dan lingkungan. Jadi bukan orangnya atau situasinya saja yang menyebabkan pengalaman dan ketegangan stres. Teori ini menjelaskan dua jenis ketidaksesuaian antara individu dan lingkungan. Tipe pertama mengacu pada kesesuaian antara tuntutan lingkungan dan kemampuan serta kompetensi orang. Tipe kedua mengacu pada kesesuaian antara kebutuhan orang dan suplai dari lingkungan. Yang kedua, permintaan pekerjaan atau model kontrol pekerjaan. Model job demand atau job control membedakan antara dua dimensi ke dasar faktor tempat kerja, yaitu job demand dan job decision latitude. Tuntutan pekerjaan adalah tuntutan beban kerja yang dibebankan kepada karyawan. Lintang keputusan pekerjaan mengacu pada otoritas keputusan karyawan dan kebijaksanaan keahliannya. Sehubungan dengan reaksi stres, Karasek mengusulkan bahwa kombinasi tuntutan tinggi dan kebebasan keputusan yang rendah dalam pekerjaan dengan ketegangan tinggi paling merugikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, empirical evidence atau bukti empiris. Efek utama situasi stres pada individu, kemakmuran, dan kesehatan. Ada bukti yang konsisten bahwa stresor pekerjaan yang dirasakan berhubungan dengan kesejahteraan yang buruk dan kesehatan yang buruk. Namun, sebagian besar studi ini bersifat cross-seksional dan didasarkan pada ukuran laporan dari sumber yang sama. Yang pertama, bukti dari studi dengan tujuan tindakan stresor. Analisis mengungkapkan hubungan yang signifikan antara pekerjaan yang penuh tekanan dan kesehatan dan kesejahteraan yang buruk. Temuan ini juga menunjukkan bahwa stresor pekerjaan terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan yang buruk bahkan ketika ukuran stresor objektif digunakan. Yang kedua, bukti dari studi longitudinal. Mungkin ada reaksi berbeda terhadap stresor pekerjaan untuk beberapa orang. Tuntutan pekerjaan yang tinggi mungkin terkait dengan peningkatan kelelahan emosional, sedangkan yang lain mungkin mengembangkan masalah kesehatan fisik sebagai reaksi terhadap tuntutan pekerjaan yang tinggi. Selanjutnya, tentang peran sumber daya. Stresor tidak selalu memiliki efek negatif pada individu. Sejauh mana situasi kerja yang penuh tekanan berdampak pada individu mungkin bergantung pada ketersediaan sumber daya. Hopful mendefinisikan sumber daya sebagai objek, kondisi, karakteristik pribadi, dan energi yang baik itu sendiri dihargai untuk kelangsungan hidup secara langsung atau tidak langsung, atau yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini. Sehubungan dengan stres organisasi, sumber daya mengacu pada kondisi dalam situasi kerja dan karakteristik individu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kontrol pekerjaan. Kontrol pekerjaan mengacu pada kesempatan seseorang untuk mempengaruhi aktivitas seseorang dalam kaitannya dengan tujuan yang lebih tinggi. Individu dalam pekerjaan dengan ketegangan tinggi yang menggabungkan tuntutan tinggi dengan kontrol rendah menunjukkan skor kesejahteraan rendah dan paling menderita penyakit. Namun efek interaksi telah menerima jauh lebih sedikit dukungan. Selanjutnya, dukungan sosial dan faktor kelompok kerja. Dukungan sosial penting untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan individu. Ini dapat dicirikan sebagai sumber daya yang disediakan oleh orang lain dan terdiri dari dukungan
emosional, informasional, dan instrumental. Dukungan kerja menunjukkan asosiasi yang lebih kuat daripada dukungan non-kerja, terutama sehubungan dengan kelelahan emosional. Selanjutnya, tentang gaya mengatasi atau gaya coping. Gaya coping yang baik dapat menjadi sumber daya inti untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan individu. Lazarus dan Volkmann mendefinisikan coping sebagai upaya kognitif dan perilaku yang terus berubah untuk mengelola tuntutan eksternal dan internal tertentu yang dinilai membebani atau melebihi sumber daya orang tersebut. Mereka membedakan antara bentuk coping yang berfokus pada masalah dan berfokus pada emosi. Problem focus coping mencakup perilaku pemecahan masalah yang bertujuan untuk secara langsung mengubah stresor, aspek lain dari lingkungan atau perilaku sendiri. Coping yang berfokus pada emosi mengacu pada upaya untuk mengelola kognisi atau emosi secara langsung. Coping yang berfokus pada masalah telah ditemukan secara positif terkait dengan kesehatan mental dan kesejahteraan, sementara coping yang berfokus pada emosi dan gaya coping penghindaran tambahan sering ditemukan terkait dengan kesejahteraan yang buruk. Selanjutnya, evaluasi diri inti. Ada tradisi panjang dalam penelitian stres kerja untuk memeriksa karakteristik individu seperti locus of control, harga diri, efikasi diri, dan stabilitas emosional dalam hubungannya dengan kesehatan dan kesejahteraan individu. Selanjutnya, proses pemulihan. Untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan, penting tidak hanya apakah orang tersebut terpapar stresor dan bagaimana mereka merespons stresor ini, tapi juga bagaimana mereka bersantai dan memulihkan diri dari pengalaman stres. Pelepasan psikologis dari pekerjaan selama waktu senggang berpotensi mengurangi dampak negatif stresor kerja terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Selanjutnya, faktor lain adalah tahan banting. Tahan banting adalah variabel perbedaan individu lain yang diasumsikan memoderisasi hubungan stresor gangan. Tahan banting juga terdiri dari dimensi komitmen, kontrol, dan tantangan. Selanjutnya, stres dan kinerja. Stres dalam organisasi dapat berdampak tidak hanya pada kesehatan dan kesejahteraan individu, tetapi juga kinerja. Kinerja mengacu pada tindakan individu yang relevan untuk tujuan organisasi. Selanjutnya, stres dan aspek perilaku organisasi lainnya. Stres kerja terkait dengan perilaku kerja yang kontraproduktif, komitmen organisasi yang rendah, tingkat pergantian yang tinggi, dan dalam kondisi tertentu peningkatan tingkat kehadiran. Yang pertama, perilaku kerja yang kontraproduktif. Mengacu pada perilaku yang bermaksud merugikan orang lain di tempat kerja atau organisasi secara keseluruhan. Itu termasuk tindakan agresi, perilaku bermusuhan, pencurian, sabotase, dan jenis perilaku destruktif lainnya. Ada bukti empiris bahwa stresor pekerjaan seperti konflik interpersonal dan kendala situasional berhubungan positif dengan tindakan CWB, dengan emosi negatif menjadi mediator inti. Yang kedua, komitmen organisasional. Mengacu pada ikatan individu atau link ke organisasi. Ini terdiri dari aspek sikap normatif dan keberlanjutan. Dua meta-analisis yang meneliti hubungan antara stresor peran dan komitmen organisasi melaporkan korelasi negatif yang signifikan antara jenis stresor ini dan 3 aspek komitmen organisasi. Dengan demikian, individu yang merasakan situasi kerja yang lebih stres melaporkan komitmen organisasi yang lebih rendah. Selanjutnya, stress intervention atau intervensi stres. Ada berbagai macam intervensi yang bertujuan untuk mengurangi efek negatif dari stresor. Intervensi ini dapat secara langsung mengatasi stresor dan bermaksud untuk meningkatkan sumber daya dan mengurangi ketegangan. Dalam konteks yang lebih luas, intervensi yang berfokus pada perubahan gaya hidup juga dapat dilihat sebagai bagian dari program intervensi stres. Yang pertama, pengurangan stres. Stresor dapat dikurangi oleh individu dan organisasi atau kombinasi keduanya. Pengurangan stresor individu seringkali merupakan konsekuensi dari program manajemen stres yang mengingatkan karyawan pada fakta bahwa mereka dapat mengubah aspek-aspek tertentu dalam lingkungan kerja mereka.
pengurangan stresor individu sering mengandaikan tingkat kontrol tertentu atau atas pekerjaan. Yang kedua, peningkatan sumber daya. Peningkatan sumber daya adalah pendekatan populer untuk manajemen stres. Sumber daya ini dapat mencakup sumber daya pribadi dan sumber daya organisasi seperti yang disediakan dalam inisiatif desain pekerjaan. Keterampilan mengatasi, keyakinan kemanjuran, dan kompetisi individu adalah sumber daya tingkat individu yang dapat ditingkatkan selama program intervensi stres. Manfaat peningkatan keterampilan coping dan keyakinan kemanjuran telah ditunjukkan dalam studi evaluasi. Intervensi stres organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kontrol pekerjaan dan meningkatkan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk mengurangi efek stres kerja. Selanjutnya, pengurangan tegangan. Program pengurangan tegangan yang berorientasi pada individu termasuk program yang paling sering digunakan. Sejumlah besar studi ada ulasan menemukan efek yang jelas dan positif. Program manajemen stres berusaha mempengaruhi karyawan untuk menafsirkan situasi bukan sebagai stres tetapi sebagai tantangan. Mereka juga mengajarkan bagaimana meningkatkan strategi coping seseorang dan mengurangi ketegangan, misalnya dengan imunisasi stres atau teknik relaksasi. Karena ada ulasan yang sangat baik. Selanjutnya, perubahan gaya hidup. Usaha untuk memperbaiki pola makan, mendukung hidup sehat, misalnya dengan mengurangi konsumsi alkohol dan tembakau, dan mendorong latihan fisik. Breslow dan Enstrom menemukan bahwa pria yang menggunakan 7 kebiasaan positif seperti tidur 7 jam hingga 8 jam, sarapan hampir setiap hari, tidak pernah atau jarang makan di antara waktu makan, mendekati berat badan yang disesuaikan dengan tinggi badan, tidak pernah merokok, hampir tidak minum alkohol, dan terlibat dalam aktivitas fisik secara teratur, memiliki tingkat kematian yang lebih rendah di seluruh 10 tahun dibandingkan mereka yang tidak mengikuti 1-3 praktik latihan dan program peningkatan kesehatan di tempat kerja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Elsa yang sudah memaparkan materinya. Alhamdulillah, sesi penyajian materi sudah selesai. Selanjutnya dilanjut kepada acara yang ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaannya, saya batasi 2 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Terima kasih. Sekali lagi kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Min, izin bertanya, Min. Oh iya, mangga. Nah, ini kan di pas slide gaji dan pokok ada gaji dan upah. Ini kan menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kepada
pabrik-pabrik atau industri ya, tentang tempat-tempat industri yang menggantungkan gajinya itu. Bagaimana itu menurut pandangan kelompok kalian gitu kan? Atau menurut pandangan teman-teman yang lain, apa sih namanya teh? Mengantisipasi atau kumanya namanya teh lah. Ya tanggapan kalian kayak gimana gitu? Ada yang ditunggu. Jadi mereka teh dapat gajinya teh nggak pas tanggal gajiannya gitu. Seperti itu. Jadi ditunggak atau kayak gimana gitu lah. Nah itu bagaimana tuh jalan keluarnya, Min? Apakah ada secara teoritisnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Cahya yang sudah mengajukan pertanyaan. Untuk sementara pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Izin menjawab Oke, silahkan. untuk pertanyaan dari Cahya terkait upah yang ditunggak gitu. Iya, Aura. Kalau menurut pendapat saya sendiri ya, dalam suatu perusahaan, apalagi itu industri, ya pastilah kalau misalnya apapun itu pekerjaannya, pastikan akan mendapatkan gaji dan upah dari hasil tenaga kita yang kita kerahkan gitu ya untuk bekerja. Nah, pasti ada upahnya gitu. Nah, untuk gaji atau upah itu sendiri biasanya kan ada ketentuan atau perjanjian yang diberikan dari perusahaan tersebut. Misalnya ada yang memang perusahaan itu gajinya diberikan di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Terus biasanya juga ada ketentuannya disebutnya yang per kotanya tuh ada minimalnya gitu. Gajinya berapa? Lupa nama istilahnya apa. Ya boleh nanti ditambahin sama teman-temannya. Ada itu. Terus untuk masalah bagaimana kalau suatu perusahaan itu tidak memberikan hak kepada pegawainya. Nah, tentu itu merupakan suatu masalah kalau menurut saya gitu ya. Karena kita kan udah kerja ke perusahaan yang bersangkutan, tapi gaji kita sudah mengeluarkan tenaga kita, tapi kita tidak dibayar gitu. Pasti itu menjadi suatu masalah karena standarnya ketika kita bekerja pasti akan mendapatkan gaji baik itu per bulan atau per minggu atau per hari. Nah, ketika ada penunggakan pasti itu menjadi suatu masalah. Nah, tentu harus diselesaikan melalui komunikasi antara pekerja dan pihak perusahaan yang bersangkutan gitu. Nanti kalau sudah dikomunikasikan harus ada jalan keluar supaya hak dari pegawai itu bisa terpenuhi gitu. Karena mau bagaimanapun gaji itu adalah hak kita, hak pegawai yang harus diberikan oleh suatu perusahaan karena pegawai itu sudah bekerja kepada perusahaan tersebut. Mungkin dari saya seperti itu, boleh dari teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau menyanggah, menambahkan, atau menjawab lagi. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudari Aura yang sudah menjawab pertanyaan dari Cahya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah jawaban dari Aura, saya persilahkan. Amin. Ya, Chay. Jadi tadi kan terima kasih Aura yang udah menjawab. Terus kita kembali lagi kepada pemilik industrinya. Mau kayak gimana tindakannya. Terus apakah ini bisa diseret ke ranah hukum atau gimana gitu kan? Seperti itu kumaha Min. Kasihan kan 3 bulan gawe ini atau sebulan gawe tadi beri gaji. Ditahan oleh gajinya 3 bulan. Gitu. Oh, ya, baik, terima kasih Saudara Cahya. Mungkin menurut kalau ya, Sob. Izin lagi ya. Nah, kalau masalahnya seperti itu, apalagi sudah berbulan-bulan menunggak gitu ya, hak dari pegawai itu tidak diberikan, tentu itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari perusahaan yang bersangkutan, perusahaan di mana si pegawai itu bekerja. Itu adalah kewajiban perusahaan untuk membayar karena upah itu kan hak dari pegawai yang sudah bekerja gitu ke perusahaan tersebut. Jadi yang tanggung jawab itu kan si perusahaannya. Nah, kalau misalnya masalah itu tidak bisa diselesaikan, kan tadi dibahas mengenai di materi yang konflik dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, di sana itu ada beberapa cara ketika ada dari pihak perusahaan ataupun dari pihak pegawai yang memiliki masalah itu bisa diselesaikan. Yang pertama itu ada dengan cara bipartit. Kalau bipartit itu penyelesaian masalahnya itu antara perusahaan dan pegawainya secara langsung gitu. Jadi berbentuk musyawarah mufakat gitu. Dimusyawarahin permasalahannya, apalagi kalau misalnya masalah tentang gaji, yaitu berarti dengan cara bipartit itu komunikasi antara musyawarah antara perusahaan dengan pegawainya. Terus kalau misalnya belum selesai juga bisa melalui konsiliasi, bisa melalui arbitrase, itu juga sama cara yang bisa dilakukan ketika terjadi konflik antara perusahaan dengan pegawainya. Nah, kalau misalnya memang tidak menemui titik terang dan masih si perusahaan itu tidak memberikan hak pegawai, itu bisa langsung dituntut ke pengadilan. Oh, ada mediasi dulu sebelum ke pengadilan. Nah, kalau misalnya mediasi juga tidak bisa gitu, tetap tidak diberikan haknya, itu bisa langsung menuntut ke pengadilan hubungan industrial. Seperti itu aja ya. Oke, Aura, makasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Aura yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Cahya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya. Saya persilakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Sebelumnya, apakah Saudara Cahya, apakah pertanyaannya sudah terjawab atau belum? Alhamdulillah, terima kasih Min. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya mungkin dicukupkan saja ya, karena waktunya juga sudah
mepet. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling industri ini untuk meluruskan materi atau jawabannya. Untuk itu saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita tadi menyimak apa yang disampaikan oleh teman kita. Sangat jelas, sangat detail, dan itu informasi yang sangat padat juga bagi kita. Mungkin kita tidak harus ingat keseluruhan apa yang kita pelajari ini, tetapi logikanya bahwa persoalan-persoalan yang rumit di dalam industri itu ada suatu pola, ada suatu tautan, ada suatu argumentasi hukum, argumentasi budaya, maupun argumentasi logik, di mana kita mungkin bisa menjadi owner nanti, mungkin bisa menjadi leader, atau bisa menjadi staff, atau bisa menjadi outsourcing, atau bisa menjadi trainer yang tidak terhubung langsung dengan industri itu, atau juga bisa menjadi semacam lawyer, Islamic lawyer untuk persoalan-persoalan hubungan industrial. Dan ini menjadi peta awal yang bisa kita pahami bahwa banyak perkembangan di banyak negara bahwa posisi kepegawaian itu sudah banyak yang dihapus. Misalnya di Perancis, mereka setelah usia 23 tahun itu mengubah orang-orang yang bekerja itu posisinya bukan sebagai karyawan, tapi sebagai pemegang saham. Jadi tenaganya, pikirannya, relasinya, kreativitasnya itu dihitung sebagai saham. Sehingga dihitung menjadi suatu perbedaan-perbedaan income atas dasar peran serta dalam industri itu. Sehingga tuntutan dari pegawai kepada pengusaha itu menjadi tidak begitu keras seperti yang terjadi di Indonesia. Ada banyak prasangka bahwa pengusaha itu beruntung besar, ya, bahwa pengusaha itu mendapat kelimpahan pendapatan, tetapi itu tidak banyak. Lebih banyak itu pengusaha yang memang jatuh bangun, pengusaha yang kalau kita bayangkan kepada diri sendiri, kalau kita usaha itu seperti apa sih menyusunnya, begitu ya. Maka diperlukan juga empati kedua pihak, sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan. Memang dua-dua ini tidak pernah bertemu antara karyawan dengan pengusaha. Jadi pengusaha kan ingin ada produksi yang meningkat di sisi karyawan sehingga perusahaannya menjadi maju menguntungkan. Sebaliknya pun karyawan itu berpikir mana hak saya, kamu jangan mikir untung saja, misalnya kan. Nah, dua-duanya tidak pernah bertemu sepanjang hayat, begitu ya. Maka kemudian negara Indonesia pun membuat satu aturan baru yang paling banyak di demo itu. Di sana posisi karyawan menjadi rendah, negosiasinya kepada pengusaha, karena posisi pengusahanya pun tidak sekuat apa yang dibayangkan oleh karyawannya. Nah, mereka itu beruntung pada sisi keberuntungan saja, ya, karena ada dinamika pasar, ada kebijakan perundang-undang yang begitu cepat berubah, bencana dan macam-macam, dan aspek-aspek ini menjadi tidak mudah di dalam rangka penyelesaian perkara. Misalnya seseorang yang merusak barang industri misalnya, apakah harus dibayar? Mereka itu harus mengganti, gitu ya. Nah, kondisi ini bisa menghentikan banyak orang bekerja, bisa tidak tercapai target pasar karena supply yang tidak tersedia, gitu ya, dan macam-macam. Sehingga ini menjadi satu kompleksitas persoalan-persoalan ini ketika nanti masuk kepada arbitrase, masuk kepada penyelesaian perkara hubungan pegawai dengan hubungan perusahaan. Nah, kita juga melihat banyak bertaburan perusahaan-perusahaan di daerah, gitu ya, perusahaan asing
Misalnya di mana di Garut ada perusahaan di Korea, misalnya itu 2 titik. Itu karyawannya itu kurang lebih 3.000 atau 5.000 orang, jumlah yang sangat banyak. Dan mereka mendapat dukungan dari pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi itu tentu tidak berhenti di sana, ada persoalan yang lebih berat di pengusaha, misalnya bagaimana dia mengekspor barang, ya kan? Bagaimana dia menegosiasikan modal dalam bentuk go public, saham go public misalnya kan, juga kebijakan-kebijakan negara tujuan. Nah, maka kompleksitas ini diperlukan empati bagi semua orang agar solusi-solusi ini tidak sepihak kepada pihak pengusaha saja. Walaupun tentu kita berpandangan bahwa pengusaha itu adalah orang kuat. Ketika dia sudah kuat, gitu ya, tapi tidak semua perusahaan kuat itu orang-orangnya kuat. Jadi kalau satu hari Anda bertemu dengan pemilik KHT misalnya, yang karanya lebih dari 10.000 orang itu, orangnya biasa saja, ya. Tidak pernah bertemu, dan malah terlihat linglung gitu, karena tekanan yang begitu berat kepada dia sendiri gitu, dan itu ada di pundak dia sebagai pemegang sahamnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan industri, persoalan-persoalan daerah, persoalan apa banjir di depannya, dan semua itu menjadi beban dia sendiri. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa dia sudah ada di dalam superioritas dan kita di dalam posisi inferioritas misalnya. Tidak seperti itu juga, gitu ya. Maka banyak ini di Jepang pengusaha itu yang bunuh diri, gitu, karena beratnya persoalan. Gitu. Juga banyak di negara lain, bukan hanya di sana, yang bunuh diri karena persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan persoalan hukum, tidak bisa dengan persoalan budaya atau komunikasi semata gitu. Nah, maka kita bisa menempatkan diri kita bukan sebagai seorang pekerja saja, tapi bagaimana kita menempatkan diri kita menjadi seorang pengusaha atau seorang kreator untuk industri itu menjadi lebih mudah dalam bentuk training, dalam bentuk konseling, dalam bentuk terapi, atau dalam bentuk software aplikasi yang terkoneksi sehingga pertumbuhan itu menjadi nyata di berbagai keadaan. Banyak lompatan-lompatan dari anak muda, misalnya kalau Anda suatu hari bekerja di industri gitu ya, nah itu walaupun kita bukan ahlinya di bidang itu, tapi bisa saja kita ini memecahkan persoalan-persoalan dalam industri itu dan menjadi kontributor untuk skala yang lebih luas. Saya pernah baca misalnya 100 peneliti besar dunia, sebutlah misalnya penemu kertas itu, ternyata mereka bukan ahli kertas, tapi karena butuh kertas, kemudian menelitinya dan menghasilkan kertas. Malah ada juga orang yang meneliti misalnya mesin mesin diesel. Nah, itu penemunya sudah mati karena dia putus asa, tidak bisa menjelaskan kenapa diesel ini bunyi, kenapa diesel ini bisa berhasil, tetapi keberhasilannya tidak bisa dijelaskan secara logik. Kemudian dia mati, setelah mati ditemukan oleh adiknya, baru adiknya mengerti bahwa ini ada barang. Tidak perlu dijelaskan, yang penting ada gunanya. Nah, dibuatlah pabrik, orang-orang menggunakannya dan berhasil tanpa ada penjelasan. Gitu ya. Nah, jadi sisi-sisi seperti ini boleh jadi ditemukan oleh orang yang bukan ahlinya, bukan di bidangnya, tetapi orang yang memang peduli pada persoalan-persoalan itu. Jadi misalnya kita di sekolah konseling, suatu hari kita kursus misalnya membuat kerupuk, boleh kan begitu, jadi pengusaha kerupuk boleh. Kemudian kita tidak terlibat di dalam teknis membuat kerupuknya, tapi teknis menyusun orangnya, membuat franchise-nya, membuat perizinannya misalnya kan. Nah itu kan boleh, wilayah itu biar dikerjakan orang lain karena ada nanti sub-sub di dalam proses industri. Dari mulai proses ke produksi, penjadian bahan baku, perizinan, keuangan, gitu kan, marketing, dan lebih lanjut lah gitu ya. Jadi kompleksitas ini adalah terhubung antara banyak pihak, tetapi sesulit apapun persoalan itu, tentu bagi banyak orang adalah menjadi satu tantangan, gitu ya. Misalnya jadi anggota parlemen itu rumit, gitu ya. Tapi orang senang juga mencalonkan, senang juga menjadi pengurus partai politik. Begitupun jadi ulama itu susah, harus hafal Quran, hafal hadis, harus sholat malam, harus berdoa, harus bertajiyah, macam-macam, free tanpa ada yang bayar. Tapi banyak juga orang yang jadi
ulama gitu ya, karena dia punya keyakinan orang yang terlibat dalam agama juga akan diberi kemudahan di akhirat nanti, atau tingkat kerajaannya di dunia dan di akhirat. Demikian pun orang yang terlibat dalam industri, ketika niatnya memberikan kemudahan dengan orang menjadi punya barang-barang murah, banyak bervariasi, memudahkan untuk ibadah misalnya, maka itu menjadi ibadah juga bagi orang. Misalnya, apakah alumni BKI boleh punya perusahaan garmen sajadah? Misalnya, kan boleh saja. Apa perlu kursus sebentar? Tidak kursus kan boleh, banyak maklun, banyak franchise kan gitu, boleh juga. Itu kan hanya persoalan strategi analisis produksinya, kemudian pasarnya dijual kemana, apakah ke Arab Saudi kan misalnya kan, atau ke negara muslim di sebelah mana kan gitu, lewat kunjungan apa, riset pasar, perbandingan bahan, kemudian negosiasi pemodal, maka segala sesuatunya menjadi sangat mungkin dilakukan. Jadi ini membukakan pikiran kita bahwa sesuatu yang ada di dalam kompleksitas itu bisa diurai, gitu ya, bisa dimengerti, bisa logik, dan kita bisa menjadi ambil bagian salah satu di dalamnya. Bahwa sendal yang kita pakai, baju yang kita kenakan, topi yang ada di kepala kita, odol yang sedang kita sikatkan, gitu, semua itu adalah proses industri, produk industri. Perlu ada banyak kerumitan. Kita sekarang ini sedikit paham tentang bagaimana proses-proses itu itu terjadi, gitu ya. Dia barang tidak datang dengan sendirinya, tetapi ada persoalan-persoalan general, persoalan-persoalan yang terorganisir, yang di dalamnya mungkin kita bisa ambil bagian ataupun tidak. Baik, demikian saya sampaikan terima kasih kepada presenter kita yang luar biasa, presenter kita yang menyiapkannya dengan penuh kesabaran dan menyajikannya dengan penuh ketelitian. Saya sampaikan kepada PJ dan Pusma kita, pada para penanya dan para penyimak aktif, dan kita insya Allah nih akan mengikuti ujian tengah semester, tapi schedule-nya ini belum keluar dari fakultas, apakah minggu depan atau minggu depannya lagi. Ini kita siapkan bahannya dari pertemuan awal sampai pertemuan menjelang ujian tengah semester. Saya sampaikan terima kasih yang besar-besarnya atas kebersamaan kita dalam studi ini, dan insya Allah apa yang kita pelajari ini akan semakin mengerti kita kepada kehidupan, sehingga kita akan menjadi berkualitas karena pengetahuan, kita akan menjadi orang yang intelek karena pengetahuan, dan kita akan menjadi berbeda dari orang lain karena pengetahuan. Saya Miharja, kembali kepada PJ kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Miharja PhD, dan juga terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah presentasi pada hari ini. Alhamdulillah perkuliahan kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita baca doa majelis taklim bersama-sama. Majelis taklim. Mari kita baca doa kifaratul majelis bersama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la Allahumma wa atubu ilaih. Allah, orang Medan. Syukran.